Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup di zaman modern ini tuh kayak ngasih kita ilusi kebebasan aja? Padahal aslinya kita ini lagi dikurung di dalam sebuah sangkar yang nggak kasat mata loh. Nah, materi yang bakal kita bedah bareng-bareng kali ini punya premis yang gila banget soal itu. Teks ini berargumen kalau kemiskinan dan kesulitan hidup itu seringkali bukan sekedar nasib, tapi hasil dari sebuah desain sistemik yang rapi. Kita bakal membongkar konsep-konsep sosiologis, ekonomi politik, sampai perspektif spiritual buat bener-bener paham gimana rantai modern ini bekerja. Materi kita ini dibuka dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir ya. Emangnya kemiskinan itu murni cuma gara-gara malas? Dari kecil kan, kita sering banget dijejali narasi, pokoknya siapa yang kerja keras pasti sukses. Dan mereka yang miskin itu pasti kurang disiplin atau kurang gigih. Tapi, teks ini tuh menantang banget mitos yang udah mengakar kuat di masyarakat itu. Karena kalau kita cuma nyalahin kemalasan doang, kita tuh seolah nutup mata sama struktur raksasa yang jauh lebih kompleks yang diam-diam lagi beroperasi di latar belakang. Buat ngejelasin ini, sumber kita ngasih analogi yang menurut saya ngena banget. Coba deh bayangin, ada orang yang lagi berenang lawan arus sungai yang super deras. Terus orang-orang yang lagi nyantai di kapal pesiar ngeliatin dari atas sambil bilang, "Ih, kok dia lambat banget sih? Berenangnya yang kenceng dong." Padahal masalah utamanya bukan karena otot perenangnya yang lemah. Arusnya itu loh, emang sengaja dirancang buat nyeret dia ke bawah. Jadi kemiskinan di sini dilihat sebagai sebuah desain struktural, bukan sekedar gagalnya individu. Nah, dari situ teks ini mulai ngebongkar ilusi soal kesetaraan peluang. Kita diajak melihat garis start kehidupan yang ternyata timpang banget. Di satu sisi, ada anak elit yang udah lahir dapat warisan, network, modal, dan akses pendidikan yang bagus. Sementara di sisi lain, anak dari keluarga miskin lahir dan langsung masuk ke mode survival, alias mode bertahan hidup. Disinilah muncul apa yang disebut kemiskinan yang diwariskan. Jadi yang diwariskan itu bukan genetiknya ya, tapi struktur hidupnya. Perlombaan kehidupan ini emang sering banget dimulai dari titik yang sangat sekali tidak seimbang. Kondisi tadi itu membawa kita ke satu konsep krusial, kemiskinan struktural. Ini tuh kondisi di mana orang tetap miskin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena struktur sosial, ekonomi, dan politiknya emang nutup jalan mereka buat naik kelas, pendidikan yang seadanya, upah murah, monopoli, bikin sekeras apapun mereka kerja tetap aja susah. Teks ini mencatat kalau analisis kayak gini tuh sebenarnya sejalan banget sama pemikiran para tokoh sosiologi dan ekonomi politik kayak Karl Marx, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. Terus gimana dengan efek psikologisnya? Materi kita pakai perumpamaan ikan di air keruh. Gini, kalau ada ikan yang lahir dan hidup di air yang kotor sejak hari pertama, dia nggak bakal sadar kalau air itu kotor. Kenapa? Ya karena dia nggak pernah ngeliat air jernih. Sama halnya kalau kita hidup di dalam sistem yang rusak dan menindas sejak lahir. Lama-lama penindasan itu bakal kerasa normal banget, nggak kelihatan lagi sama korbannya. Itu dia kenapa kemiskinan struktural sangat berbahaya, dia bisa ngurung kesadaran kita. Lalu, wujud rantai di era modern ini kayak gimana sih? Sumber kita ngidentifikasi beberapa elemen perbudakan yang kerasa dekat banget sama keseharian kita. Ada cicilan yang mencekik, sistem utah buruh yang murah, biaya pendidikan yang makin melangit, sampai budaya konsumtif. Di zaman now, sistem tuh udah nggak perlu lagi nyambuk atau ngikat orang pakai rantai besi, cukup dibebani perlahan lewat hutang, tagihan, dan eksploitasi waktu, bikin manusia terus-terusan capek dan bergantung penuh. Dan ada satu realitas pahit yang disorot tajam banget di teks ini. Angka 1. Iya, 1. Orang kaya atau elit tuh, mereka bisa gagal berkali-kali, bisnisnya hancur lebur pun, mereka masih punya bantalan finansial buat bangkit lagi. Tapi buat orang kecil, cuma butuh satu kegagalan. Satu kali sakit keras, satu kali kena PHK, atau satu krisis kecil aja udah cukup buat ngehancurin seluruh hidup mereka. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak punya yang namanya jaring pengaman finansial. Ketimpangan ini bikin risiko hidup benar-benar nggak adil. Kondisi tadi nyiptain apa yang di teks disebut sebagai roda hamster modern. Urutannya gampang ditebak. Kita sekolah, terus kerja keras, habis itu ngutang buat beli rumah atau kendaraan, dan sisanya ya hidup habis buat nyicil sampai mati. Secara netral, penulis materi ini memaparkan gimana siklus ini tuh ngasih ilusi seolah-olah kita lagi berproses maju. Padahal aslinya, kita cuma lari muter-muter di tempat yang sama di dalam lingkaran bertahan hidup yang bikin ngos-ngosan. Kita hidup cukup untuk sekedar bertahan, tapi nggak cukup untuk benar-benar merdeka. Di titik ini, pembahasan kita masuk ke kacamata sosioekonomi Al-Quran lewat satu konsep, mustada'ifin. Sumber ini ngasih garis bawah yang penting banget. Mustada'ifin itu bukan tentang orang yang dari sananya udah lemah secara kodrat, tapi mereka yang dilemahkan. Perhatiin deh kata pasifnya, dilemahkan. Artinya, ada subjek atau sistem yang emang secara aktif memproduksi kelemahan tersebut. Jadi argumennya adalah, kemiskinan itu sebuah kondisi buatan yang dipelihara sama struktur penindasan. Sebagai kelanjutannya, teks ini mengutip ayat spesifik dari surah Al-Hasyr.
Penulis menggunakan kutipan ini buat berargumen kalau mencegah monopoli kekayaan itu bukan cuma sekedar urusan kebijakan ekonomi aja, tapi ini masalah fundamental soal moralitas dan peradaban manusia. Teks ini dengan tegas memaparkan bahwa sistem yang ngebiarin kekayaan cuma muter di segelintir elit adalah sistem yang pada dasarnya ngerusak tatanan keadilan sosial, dan hal ini ditentang keras dalam teks-teks spiritual. Nah, biar makin kebayang gimana kekuasaan berevolusi, sumber kita nyajiin metafora yang super menarik, Firaun modern. Kalau Firaun di zaman kuno itu nindas orang pakai singgasana fisik, kerja paksa, sama cambuk, penindasan zaman sekarang tuh jalannya mulus banget. Firaun modern ini wujudnya bisa berupa korporasi global raksasa, industri hutang, oligarki, sampai manipulasi algoritma. Sistem ini udah nggak perlu lagi teriak-teriak pamer kekuasaan. Mereka cukup bikin kita merasa takut miskin dan akhirnya bergantung penuh sama sistem ekonomi mereka. Salah satu senjata andalan kontrol modern ini adalah riba atau sistem bunga. Teks ini ngebandingin dua skenario nih. Idealnya kan kita kerja keras buat ngumpulin aset demi masa depan yang makmur. Tapi realitasnya buat banyak kelas pekerja, malah masuk skenario kedua. Mereka kerja banting tulang tiap hari cuma buat nutupin beban hutang masa lalu. Sumber kita ngasih kritik yang tajam banget di sini, bahwa mekanisme hutang berbunga ini pelan-pelan mengekstraksi kebebasan manusia dan mengubah mereka jadi alat produksi yang kejebak di perbudakan ababi. Dampak psikologis dari sistem yang berat ini dirangkum sempurna lewat analogi perahu bocor. Sering kan muncul pertanyaan, kenapa sih kelas bawah jarang bisa ngelawan atau ngebongkar sistem yang nahan mereka? Jawabannya sederhana tapi sedih banget. Energi mereka udah kesedot habis-habisan setiap hari cuma buat bertahan hidup, buat mastiin besok masih bisa makan dan bayar tagihan. Mereka udah terlalu capek menimba air keluar dari perahu yang bocor, sampai nggak ada lagi waktu dan sisa energi buat mikir strategis nambal lubang pada perahu tersebut. Tentu aja, struktur kekuasaan butuh cara dong, supaya masyarakat nggak sadar kalau perahu mereka ini emang sengaja dibocorin. Makanya, alat-alat ilusi mulai dikerahkan. Mulai dari konsumsi digital yang tiada henti, ribut-ribut identitas di medsos, sampai industri hiburan yang masif. Semua ini tuh fungsinya mirip obat bius, bikin masyarakat dibuat sibuk bereaksi, berantem buat hal-hal kecil, dan terhibur secara dangkal. Ujung-ujungnya, mereka kehilangan fokus pada isu ketidakadilan ekonomi yang sesungguhnya lagi mencengkeram mereka. Hal tadi langsung dihubungkan sama filosofi Paulo Freire. Inti dari keberhasilan sebuah sistem penindasan adalah ketika korbannya sama sekali nggak punya kesadaran kolektif. Ketika orang miskin malah nyalahin diri mereka sendiri atas kegagalan mereka, bukannya sadar kalau jalurnya emang udah dibikin miring buat ngelawan mereka sejak awal, nah sistem itu jadi aman dari pemberontakan. Menurut sumber ini, kemenangan paling besar dari sebuah sistem yang nggak adil adalah mengubur kesadaran warganya dalam-dalam. Makin dalam lagi, sumber kita coba ngasih interpretasi ulang buat konsep tagut dalam kerangka modern. Kalau biasanya istilah ini identik sama berhala fisik, teks ini secara tajam mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang menuntut ketundukan total dari manusia selain Tuhan. Di dunia hari ini, tagut itu bisa wujudnya kekuatan uang, diktator pasar, atau bahkan algoritma medsos yang mendikte kesadaran dan merampas kemerdekaan spiritual kita. Ini semacam sistem berhala gaya baru yang memperbudak pikiran manusia modern. Konsep tadi diilustrasiin secara brilian pakai analogi pohon sama tanah beracun. Gini, kalau kalian ngelihat ada pohon layu terus mati di tanah yang isinya racun dan sama sekali nggak ada nutrisinya, emangnya masuk akal kalau kita nyalahin pohon itu karena kurang berusaha buat tumbuh? Ya enggak lah. Teks ini menegaskan kembali pesan intinya. Kita harus berhenti ngasih penghakiman moral ke orang yang gagal berkembang, dan mulai ngarahin kritik kita ke lingkungan ekonomi dan sosialnya yang emang udah beracun dan gak mendukung. Terus apa dong solusi yang ditawarin dari semua analisis struktural ini? Pembebasan itu selalu bermula dari kesadaran. Sumber kita ngambil inspirasi dari wahyu pertama dalam Islam, yaitu kata Iqra. Teks ini ngasih tafsir yang benar-benar memberdayakan. Iqra itu bukan sekedar perintah buat baca teks di atas kertas, tapi perintah buat membaca realitas. Membaca siapa yang nguasain ekonomi, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dilemahkan. Kesadaran kritis ini adalah langkah pertama yang mutlak buat ngehancurin sangkarta kasat mata tadi. Kita akhirnya sampai di ujung bedah materi kali ini, dan saya mau ninggalin satu pertanyaan yang super provokatif dari teks ini buat kalian. Apakah kita selama ini benar-benar merdeka? Atau kita cuma sekedar mencintai rantai kita sendiri, karena udah kebiasaan? Penjelasan kita kali ini benar-benar ngajak kita semua buat keluar dari mode autopilot, neliti lagi struktur kehidupan di sekeliling kita, dan mulai berani bertanya. Makasih banget ya udah mau ngulik materi yang luar biasa ini bareng-bareng. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya, dan teruslah membaca realitas.